Banyak masyarakat sudah menjadi korban. Mana yang namanya mensejahterakan rakyat? Dari utara sampai selatan, dari timur barat, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat di channel YouTube Kito TV. Di obrolan rakyat kali ini kita akan mengupas makna HUT kemerdekaan RI bagi anak pejuang 45 dan bagi pemuda Indonesia. Tentu kita tahu bahwa kita memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Bersama saya sudah hadir, kita sapa dulu Ayunda kita, Oktarina Syafriantin, atau yang lebih dikenal di Bengkulu, Bunda Tin. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam Bung Melian. Baik, beliau adalah Wawantim PPM Provinsi Bengkulu, pemuda Pancamarga Provinsi Bengkulu, dan beliau ini adalah anak pejuang 45. Nanti beliau akan bercerita banyak dengan kita. Kemudian di sebelah kiri saya, Bung Sony Taurus Eskom. Assalamualaikum Bung. Nah, beliau ini adalah tokoh pemuda atau dari pemuda Indonesia. Kita minta bagaimana pandangan pemuda nanti terhadap HUT kemerdekaan RI. Sekaligus beliau juga ini adalah cucu dari pejuang 45. Luar biasa. Terima kasih Bunda Tin dan juga Bung Sony Taurus. Kita berbicara tentang HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Nah, saya ingin ke Ayu Tin dulu. Sebagai anak pejuang yang dulu pejuang kita mengorbankan jiwa dan raganya, siap bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebagai anak pejuang, apa sebetulnya makna HUT kemerdekaan RI bagi Ayu Tin? Kami anak pejuang, kayak saya ini kan, papa saya memang pejuang 45, berasal dari daerah Lampung Krui, berjuang dari Bengkulu, Palembang, pokoknya Sumatera. Meninggal pun di makam pahlawan. Papa saya kelahiran 1926. 1926. Ya, dimakamkan di makam pahlawan di Bengkulu, makam pahlawan Bengkulu ya. Nah, jadi kalau anak pejuang itu kayak saya anak, kalau anak di umur 40 saya kira bukan anak 45, itu anak-anak pejuang yang baru kali ya. Nah, makna kami pejuang itu definisinya luas. Arti kata luas, marilah adik-adik, anak-anak pejuang ya, baik dari sekolah maupun dari mana lain, ada kurikulum lah masalah pejuang, sejarah termasuk Bengkulu ini banyak Bengkulu pejuang, pahlawan. Contohnya aja makam pahlawan itu sudah sampai ke bawah, makam pahlawan. Dan kami minta anak pejuang, kalau kayak kami jangan dipikir, karena kami ini sudah di atas 50 usia, minta tolong cucunya, karena cucu pejuang setelah kami data dari pemuda Pancamarga ya, memang banyak cucunya tidak sekolah, anak-anak enggak. Jadi sekarang ini mohonlah kepada pemerintah, kalau memang cucunya kurang mampu, kayak dulu ajukan surat sekolah SD, SMP sampai kuliah, asal ada bukti keterangan betul-betul anak pejuang. Yang kedua, maknai di hari 17 Agustus yang jatuh pada hari Kamis ya. Ya, hari Kamis nanti kita selalu berenung, berintrospeksi diri. Dan jangan melupakan sejarah juga kan ya. Kami berharap ke pemerintah pusat, kemana-mana termasuk LPRI, jangan pernah melupakan sejarah. Betul. Tanpa sejarah Indonesia tidak akan merdeka. Dihargailah. Walaupun mereka sudah meninggal, mereka masih punya anak. Ya, walaupun mereka sudah anaknya, tetap cucunya, turunannya. Betul, jadi tolonglah negara sedikit perhatian. Dan janda-janda para pejuang itu tidak semua mampu. Betul. Banyak juga yang tidak mampu. Jadi mohonlah diperhatikan. Nah, kalau kayak sekarang pejuang 45 itu sudah langka. Hampir sudah tidak ada. Jadi kami 17 Agustus sebagai anak pejuang memohon bukan hanya kami saja,
tidak mungkin merdeka Indonesia, tolong pemerintah memperhatikan walaupun penerus daripada ayahanda kami berjuang. Jadi kalau sekarang sudah merdeka, perjuangan tuh udah merdeka, masalah pembangunan, Betul, ya, masalah mengisinya. pendidikan, masalah kesehatan di provinsi walaupun kabupaten otonomi daerah, tetap kita berpusat ke pusat. Nah itu tolonglah dibantu meneruskan cita-cita pejuang. Betul, Itu ya, maknanya besar. Jadi jangan hanya pakai teori, tolonglah praktekkan. Bukan kita manja, bukan kita sejarah itu jangan pernah lupa. Kalau sekarang kami lihat sejarah itu sudah hampir agak lupa. Kenapa anak lupa? Contohnya itu pejuang, istri pejuang. Kadang-kadang tidur pun kurang perhatian, kurang apa. Nanti kalau ada satu media yang expose, baru ada rasa peduli. Nah itu setelah pun dipiralkan baru ya. Jangan. Memang kendala kita sekarang kalau LPRI, kalau zaman dulu ada pejuang 45. Sekarang bergulir waktu. Kayak di Bengkulu LPRI. Bukan 45. Itu ayahanda tuh pejuang di Kora. Pejuang. Jadi tetaplah kita berjuang, pejuanglah kita sebut. Nah, bermohonlah pemerintah daerah tolonglah diperhatikan anak cucu pejuang dimaknai 17 Agustus. Di momen Jadi, 17 Agustus ya momennya. Jadi 17 Agustus tolonglah diperhatikan jangan nanti gini, misalnya ini udah mau pilkada, udah mau pileg, udah mau apa. Nah, nanti mulai dengan adanya kita wawancara, mau mana pejuang mana? Udah enggak. Jadi keikhlasan tinggal paling janda ini bisa dihitung dengan tangan. Jangan hanya kepentingan politik saja. Jangan kepentingan politik. Nanti gini, kalau kepentingan politik banyak. Sumbernya 17 Agustus ini jangan. Jadi kurang memaknai. Nah, saya suka mendengar di WA, saya suka berbicara masalah pemuda. Cinta NKRI, siap membangun negara. Nah, sekarang saya lihat itu bagus, mencintai NKRI. Tapi saya lihat ngomongnya tuh dari mana? Dari mulut, dari hati. Nah, kalau kami kayak saya mau berbuat apa? Karena umur saya udah setengah. Nah, contohnya anak-anak generasi muda. Sejarah bercerita, kurikulumkan sama pemerintah ada kurikulum sejarah itu jangan, kalau dulu ada sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu dimaknai pejuang. Makin lama nanti anaknya udah habis, cucunya udah hilang saya kira. Nah contohnya aja ya, mohon izin ya, jalan. Ada jalan yang nama oknum mantan pejabat, itu kalau kami nggak bermasalah pemikirannya begitu kan. Nah sebenarnya nggak, pejuang mana yang ada itu diabadikan lah minimal. Nah terus kalau ada janda di momen 17 panggil lah. Jadi dia merasa bangga, berarti suami saya, bapak saya dihargai. Ya, itu harus ada Ya perhatian dihargai dari ya. pemerintah ya. Jangan tiap tahun tiap acara selalu beli makan pahlawan. Mereka tuh udah tidur kalau di situ. Nah yang masih hidup itu siapa? Anaknya. Udah meninggal ya. Ya anaknya ada, janda-jandanya ada, cucunya. Cucunya saya lihat, kalau saya lihat aduh, kadang-kadang miris seperti itu. Ya. Baik yuk, sebagai anak pejuang 45 mungkin bisa diceritakan juga nih masa ayahanda dahulu berjuang kan. Jadi saya sebenarnya Bung Melian, saya suka dipertanyaannya kan itu, tapi mudah-mudahan lah orang nggak bosan mendengarkan. Papa saya itu dari Kerui. Kerui itu Lampung, perbatasan antara Bengkulu dengan Lampung ya. Jadi bukan Kerui kota, sekarang udah kabupaten. Papa saya termasuk presidium dengan Ibu Nelia dan Malik menjadikan itu kabupaten. Nah, papa saya itu dusun dalam. Jadi kalau dulu saya masih kecil, waktu umur masih SMP, saya pernah ikut papa saya masuk ke dalam itu jalan kaki. Waktu masih kecil itu. Ya, saudaranya ada bawa sepeda, ada pakai gerobak, disambut lah, pakai gendang-gendang, terus masuk.
Nah, disitulah papa saya lahir papa Lahirnya, saya. ya. Iya, lahir papa saya. Nah, terus bapaknya tuh Hasan namanya, guru ngaji terkenal di kampung itu. Di kampung itu. Ya, papa saya dari kecil emaknya udah meninggal. Nah, punyalah. Jadi kalau orang dulu tuh suka pakai sarung. Nah, dia pakai sarung apa karena bosan, karena masih kecil, karena bla bla bla, saya nggak tahu cerita. Di pelabuhan Krui ada kapal Belanda. Kapal Belanda mendarat, papa saya masuk karena mana kecil. Dia diam tuh bukan di kapal tapi di tempat mesin. Tidak tahu Belanda. Belanda tidak tahu ya. Rupanya Belanda tuh masuk ke pelabuhan Bengkulu. Turunlah dia. Turun papa tadi. Ya, turun. Waktu itu zaman Belanda. Papa saya ikut dalam perang itu nggak kayak sekarang pakai sepatu, nggak ada. Bom runcing, tetap berjuang. Jadi melawan. Jadi di masa zaman Belanda, perjuangannya tuh Inggris juga, Jepang juga. Jadi mengalamin penjajahan Belanda, ngalamin Inggris, ngalamin Jepang, terakhir mengalamin. Nah, ketika itu zaman Pak Harto, dari zaman Soekarno ke Pak Harto, waktu itu Panglima adalah Sudomo. Nah, jadi dijadikanlah tentara. Tentara pakai baju hijau. Dulu namanya bukan ABRI, TNI. Nah, TNI bla bla bla. Papa saya udah keliling, pindah ke Aceh, pindah ke Palembang, kemana-mana. Pindah ke Palembang, pernah juga dibakin zaman Soeharto, pernah dibakin komandan PHB, pernah juga semua. Kuasa jadi perwira beliau. Yang sedih saya tuh, saya pernah, maaf ya, kalau orang dulu kalau mukul nggak pakai apa-apa, dia pakai kopel. Jadi saya ada buku jatuh di atas, dulu kan ada namanya atas nih apa itu, ada buku jatuh plok. Nah, buku itu buku masalah Jepang. Saya buka, umur saya masih 7 tahun lebih. Dalam itu banyak ribuan, ratusan orang mati, tengkorak semua. Itu tidak boleh dibaca, tapi saya baca. Papa saya ambil kopel pukul saya. Jadi saya tuh suka baca gitu. Berarti kejamnya Jepang terhadap kita. Nah, sekarang sudah merdeka. Betul. Mohonlah pemerintah jangan pernah melupakan sejarah dan pelaku. Pelaku sejarah. Ya, pelaku. Silaturahmi jalankan. Masih ada jandanya, masih ada anaknya, kita begitu. Masih ada cucunya. Ya, cucunya masih dihargain. Nah, waktu papa saya berjuang, tetap terus berjuang. Jadi beliau itu setiap, memang beda ya, ABRI dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu saya lahir dulu ada Hotel Samudra sebelah Benteng, Hotel Samudra. Di Benteng itu kantor Kodim namanya. Kodim itu Buku Utara. Nah, di dalam Kodim itu banyak sekali pintu-pintu jeruji. Tapi pintu-pintu jeruji itu isi tahanan. Tahanan bukan maling, bukan apa. Rata-rata PKI. PKI. Nah, jadi dalam benteng. Dan saat ini pun kita harus berhati-hati ya kalau ada upaya-upaya untuk membangkitkan kembali itu ya. Nah, jadi saya kadang-kadang tuh mendengar perbandingan, bukan saya baca, tapi papa saya bercerita tuh sambil, mohon maaf ya, saya cabut uban, misalnya ngurut, saya ngurut. Dia bercerita. Dia ceritanya tuh, maaf ngomongnya, kadang-kadang dia tuh sampai saya ngurut, dia duduk. Dia duduk, air matanya ngalir. Air matanya ngalir, perjuangan dia itu pernah mau dibunuh, susahnya memperjuangkan Indonesia, mengalami PKI, mengalami makan nasi beras busuk, dia ngalamin. Nah, maksudnya tuh jangan sampai anak bangsa seperti itu, stop ya. Nah, tapi kita ingat, perjuangan mereka kita teruskan, perjuangan pembangunan, perjuangan kesehatan, apapun. Baik. Nah, jadi mengisi kemerdekaan itu ya. ya, dengan
manfaat. Jadi saya bilang makanya perlulah kalau setiap ada momen hari-hari apa tuh anak pahlawan tuh berbicara, itu barometer. Napas itu ditahan di apa-apa. Papa saya tuh selalu ngomongkan drop apa Jepang yang paling garang. Jadi kalau bunuh tuh bunuh benar. Baik. Di depan mata pun sering dia. Nah cuman papa saya itu Jepang, Inggris apa dia pernah pengalaman. Dia pun pernah maaf ya, dikubur tuh kalau Jepang tuh dikubur bukan dikubur ini. Paling. Jadi bagaimana kejamnya penjajah itu Ya, terhadap jadi dia tuh sambil nangis. menceritakan dengan Padahal saya masih ukuran kecil ya. Jadi tapi saya udah tahu dia cerita. Saya udah paham dia cerita. Masya Allah, Ya, luar biasa sekali. dia paham. Terus kalau nasi, saya makan nasi nih, jangan nggak habis nangis nasi itu. Karena waktu dulu kami berjuang kami nggak pernah makan nasi. Apapun di hutan dimakan. Namanya pisang masuk apa-apa daun. Jadi kalau saya makan tuh depan dia harus habis. Itu diajarkannya sama beliau. Iya, disitulah nampak bahwa dia tuh memaknai benar. Kalau 17 Agustus beda sekarang dengan dulu. Kalau dulu dia 17 Agustus merinding, nangis, kumpul, bendera dicium. Air matanya ngalir. Nasionalisme Iya. luar biasa. Kalau sekarang nggak ada itu. Kalau dulu dicium. Jangan pernah pasang bendera terbalik. Pokoknya kalau dulu bukan gila hormat ya. Kalau ada bendera, jadi dia benar-benar beda, sangat beda. Mungkin kalau dulu ya saya dengar juga dari kalau baca-baca itu, kalau pejuang dulu dengan pemerintah dengan apa dia berani ngomong. Misalnya ada keterpurukan apa, ada masalah. Mungkin kalau dulu korupsinya nggak bias dulu. Di papa saya dulu pernah ngomong keluar PKI. Tapi dia PKI itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, Pak saya keluar, jangan kamu lakukan lagi. Oh, ya. Pak saya punya tanah bisa di Padang Harapan, ambil. Oh saya nggak perlu, yang penting kamu jangan ulangi. Jadi orang dulu nggak ngerti yang seperti itu. Baik. Jadi saya mengidolakan papa saya. Ya, dan jangan melupakan sejarah itu. Saya memohon lah ya pemerintah negara sampai sekarang ya jangan hanya cinta bergema, cinta NKRI ini. Kemarin ada saya mau dengar merubah Pancasila, mau ngapain, terus saya lihat di medsos tapi saya nggak paham apakah hoa, apakah apa kan. Intinya jangan hanya teori saja ya, cinta NKRI jangan, itu. Ya, jangan. Ini enggak cinta NKRI mantap ini. NKRI siap harga mati. semua. Ya. Baik. Terus saya lihat yang berbicara itu siapa. Gitu. Betul. Baik. Ya, jadi kalau Baik. kami anak veteran tuh tiap momen 17 Agustus, September itu memang konsentrasi terhadap tinggi. Jadi nggak pernah bosan. Cuman kadang-kadang sudah cerita tuh dipolitisir. Itu jangan sampai terjadi ya. Iya, Pak. Baik, luar biasa cerita dari Ayu Tien bagaimana pejuang termasuk orang tuanya dalam kemudian memperjuangkan NKRI ini. Nah, sekarang kita ke Bung Sony Taurus dulu ini sebagai pemuda Indonesia dan juga sebagai cucu. Terus ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya. Tentunya sangat kita sayangkan kalau misalnya ini tidak diperingati dengan maksimal. Karena betul kata Ayu Tien tadi, bahwa pejuang itu adalah pendiri negara. Pejuang Panglima adalah pendiri negara. Negara Indonesia ini tidak ada kalau tidak ada pejuang. Betul. Ya, jadi sangat boleh didekatkan. Ya, sangat layak sekali dan sangat pas sekali dan tepat sekali kalau memang pejuang itu dihargai. Dan hari ini mungkin pejuangnya tidak ada lagi, mungkin karena sudah jarak rentang waktunya sudah jauh. Ada anak cucunya dan ada keluarganya. Ini penting diperhatikan. Bukan dalam artian harus betul kata Ayu Tien bukan gila hormat, tapi memang seperti itu. Karena inilah salah satu bentuk penghargaan. Penghargaan kepada pendiri negara seperti itu. Nah, belum lagi juga bagaimana mengisi kemerdekaan. Betul kata Ayu Tien, bagaimana dunia pendidikan, kesehatan, dunia pembangunan segala macam itu betul-betul kalau ingat dengan dasar negara, saya pikir nggak ada namanya korupsi. Kalau ingat dengan pendiri negara,
Betul kata Yutin, itu orang tuanya itu cium bendera itu dengan nangis. Kalau semangat itu masih ada, saya pikir nggak ada yang namanya korupsi. Ternyata faktanya hari ini Fakta hari korupsi ini merajalela. Merajalela dalam artian nilai kepahlawanan, nilai dari para pendiri negara itu tidak ada lagi di jati dirinya para oknum di negara ini. Seperti itu Bung Melian. Ya. Nah, mungkin diceritakan dulu juga nih Bung Sony, Datuk Sony itu dulu tuh. Ya, kalau bicara terkait dengan pejuang 45 dari ayah saya itu adalah pejuang 45 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Palembang, Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Iya. Di Iya. Palembang ya. Beliau meninggal waktu saya masih belum TK ya, masih kecil sekali kan. Meninggal di Palembang. Beliau itu adalah pernah wakil komandan di Palembang, wakil komandan PM, polisi militer. Iya, polisi militer Palembang. Dan sempat juga setelah itu 3 periode menjadi anggota DPR di Kota Palembang. Ya, seperti itu. Terakhir dari partai P3 kalau nggak salah itu. Sempat seperti itu, dan pas pensiun itu pun juga sempat ditawarkan ini mau pensiunnya mau tentara atau mau veteran atau mau apa ini kan, kemarin ditawarkan seperti itu. Datuk itu dulu ya. Iya, itu seperti apa. Tapi saya nggak paham soal itu, tapi ya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu kan di Kota Palembang ya. Kota Palembang. Ya. Yang dari ibu juga pejuang. Nah, kalau yang dari ibu ini kalau kami datuk ya. Datuk dari ibu ini adalah veteran. Veteran di Bengkulu. Waktu itu terakhir pangkat beliau itu prajurit 1. Iya. Prajurit 1 karena karena sakit jadi dipanggil orang tuanya untuk pulang. Karena begini, karena waktu itu ini cerita dari turun temurun di orang tua kami bahwa yang datuk ini adalah di garis depan yang dia ini kalau bahasa kita tuh yang masang ranjau darat itu datuk kami dulu. Masang ranjau darat di zaman Belanda sama zaman Jepang gitu. Nah, sebagai cucu dan juga sebagai pemuda Indonesia, Bung Sony, apa makna yang tersirat menurut Bung Sony di hari kemerdekaan Indonesia ini yang sudah 78 yang jatuh pada hari Kamis yang akan datang ini? Saya pikir memaknai hari kemerdekaan Indonesia 78 tahun itu bukan yang umur masih muda ini, udah kalau manusia udah cukup tua ini Cukup tua, ya. Dan sangat tua saya pikir, sudah 78 tahun sudah usia matang. Dan saya pikir makna sekarang itu adalah bagaimana generasi penerus ini semangatnya harus jangan sampai hilang. Semangat membangun, semangat konsisten untuk bagaimana semangat para pejuang, begitu juga semangat hari ini. Menularkan semangat pejuang ke semangat muda itu ya. Iya, semangat itu jangan sampai hilang. Ya, tadi saya katakan kalau semangat itu masih ada, semangat itu masih membekas dalam jati diri, terutama pada hari ini para oknum-oknum di pemerintahan, para penjabat, para segala macam, saya pikir nggak ada lagi namanya tindakan korupsi, nepotisme, kolusi. Kalau semangat itu masih ada. Dan hari ini saya menghimbau, apalagi untuk anak-anak muda, generasi muda, mari kita ingat bahwa negara kita ini lahir karena mengusir penjajah. Negara Indonesia lahir karena mengusir penjajah. Betul ada yang mengatakan bahwa salah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah itu adalah Indonesia. Cuman Indonesia yang merdeka karena mengusir penjajah. Dan kita itu, Indonesia lahir karena mengusir penjajah, bersatu karena mengusir penjajah. Dalam arti semangat kita adalah semangat pembebasan, semangat garis lurus, semangat memperjuangkan bahwa memang ini adalah hak kita, bahwa memang Indonesia ini adalah untuk seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Tanah, air semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai hari ini tanahnya untuk siapa, airnya untuk siapa, tapi malah masyarakat banyak yang hari ini miskin. Dan faktanya sekarang banyak dikuasai tanah-tanah kita korporat perusahaan besar kan. Di undang-undang kita memang mengatakan bahwa memang tanah dan negara di Indonesia ini dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Betul. Tapi hari ini kita lihat sendiri
fakta saja di Bengkulu saya pikir sudah banyak sekali, nggak perlu saya bicarakan lebih banyak. Banyak masyarakat sudah menjadi korban. Mana yang namanya mensejahterakan rakyat? Dari utara sampai selatan, dari timur barat, coba lihat. Konflik agraria dengan perusahaan Konflik berdarah-darah. agraria, belum lagi tumpang tindih lahan itu nggak jelas. Belum lagi kalau masyarakat di bawah, ketika mereka berada di pusaran konflik itu, mereka mau mengutarakan pendapat, mau minta informasi saja, sulit sekali. Sangat sulit sekali untuk minta informasi saja. Misalnya bahwa dia ini berada di wilayah konflik, dia mau tahu status dia ini apa, apa di dalam HGU, apa di luar HGU atau gimana, mau tahu itu saja sangat sulit. Itulah kalau masyarakat biasa. Dan ini saya pikir belum merdeka. Belum ada keadilan ya. Belum ada keadilan, belum ada nilai sejati, semangat, spirit dari pejuang 45 belum ada di sini. Inilah PR bersama untuk kita semua. Dan untuk diketahui, Ayutin, beliau mendampingi masyarakat menggugat dokumen itu di Komisi Informasi waktu mendampingi masyarakat dan dikabulkan ya. Artinya begitu sulit untuk mendapatkan informasi tadi itu harus sampai menggugat sampai Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung ya, sampai kasasi orang ya. Iya, karena kita cuma mau minta tadi kita ini berada di mana masyarakat ini kan? Karena kita kuasa mandat masyarakat itu kan. Jadi mau tahu kita ini berada di HGU atau di luar HGU atau tumpang tindih atau kayak mana? Kita mau tahu itu aja. Mau tahu itu sangat sulit sekali. Enggak dikasih. Ya? Harus gugat dulu. Harus gugat sampai ke Mahkamah Agung. Ini kan sangat parah saya katakan. Ya, sangat parah sekali benar ini Ayutin ya. Jadi inilah kondisi kita hari ini. Wajah kondisi hari ini, wajah Indonesia hari ini. Salah satunya di Bengkulu. Belum lagi daerah lain. Di Kalimantan misalnya hari ini ada IKN, di Papua hari ini konflik tambang macam, di Nusa Tenggara Timur Barat, di Jawa seperti itu juga, Madura. Jadi Sulawesi ini sangat besar sekali konflik yang hari ini kejelasannya pun masih belum bisa ditemukan. Jangankan penyelesaian, kejelasan statusnya tidak tahu. Seperti itu. Di Bengkulu saja di utara, di Muko-Muko, termasuk konflik juga dengan perusahaan di Seluma kan banyak sekali Bung Sony ya. Banyak sekali. Paling banyak utara sama Seluma. Iya benar. Baik, jadi kita ke luar biasa nih semangat Bung Sony kan, karena beliau dulu aktivis lingkungan, sekarang juga masih aktivis lingkungan, banyak sekali bergelut dengan melawan perusahaan, melawan bagaimana hegemoni korporat mendampingi masyarakat dan berjuang di sana luar biasa. Sangat resikonya sangat tinggi sekali ya Bung Sony ya. Nah, kalau Ayutin melihat kondisi yang disampaikan Bung Sony tadi, kondisi hari ini, kondisi negara kita yang sudah merdeka 78 tahun yang akan jatuh pada hari Kamis ini, dengan kondisi konflik agraria, korupsi yang merajalela, kemiskinan, hutang negara. Nah, sebagai anak pejuang 45 melihat kondisi bangsa kita hari ini seperti apa Ayutin? Jadi seperti ini ya. Kita banding aja untuk kemarin 2020 sampai 2022, jangankan untuk merdeka, beruncing, untuk mati, untuk apa. Kita aja dihantam Covid. Bukan main tepuruknya. Baru Covid kan. Nah itu. Terus kalau masalah Bung Sony sebagai pemuda yang kreatif sampai idealis ya, saya kira saya tahu rekam jejaknya. Saya pernah juga bantu masalah pasir besi di Seluma. Saya pernah turun. Bagaimana konflik masyarakat ya? Nah, konflik masyarakat itu luar biasa. Luar biasa. Saya bela masyarakat. Karena apa? Saya mengikuti. Saya pernah bilang oknum loh. Jangan disalahkan saudara-saudara saya di Seluma. Karena mereka ini murni. Karena apa? Periuk nasinya terganggu. Satu itu. Yang kedua, pernah konflik waktu itu tangkap masalah agri. Saya juga turun. Karena apa? Salah tangkap. Saya turun. Artinya banyak Padahal sekali. Saya istri kepala dinas di situ. Artinya banyak sekali ya konflik di masyarakat ya. Iya. Cuman maaf ya, kalau saya baca, saya urus, kayaknya satu tai ayam,
Yang kedua, yang begitu rakyat itu harus bersatu. Harus bersatu, sampai kompak, ya. waldi rapat di situ. Memang ada yang idealis tuh ada. Ada yang idealis, tapi kurang berpihak yang satu. Yang kedua, saya bermohon-mohonlah sama oknum ya. Kalau masalah saya perempuan, di pihak perempuan, anak-anak perempuan tuh tolonglah ya hargai. Memang saya lihat mereka tuh mata pencariannya di situ terganggu, itu mati semua. Mata pencarian yang mati. Mata pencarian Ya. di lokal itu. Nah, kalau mereka maling, mereka apa-apa nggak benar, lah salah lagi. Nah ini negara. Kok dibela perusahaan? Perusahaan tuh nggak jelas. Yang lucu ada satu. Ini oknum tuh sudah masuk ya. Ini ada oknum dulu menentang pasir besi. Selalu pasir besi dulu menentang. Nggak tahu terakhir membela. Kalau saya tetap membela rakyat, masyarakat ya. jelas. Nginep sampai itu dilempar ke truk sampai tangannya. Saya luar biasa marah. Karena apa? Maaf ya. Karena waktu kecil balik-balik lagi, papa saya bercerita tuh sudah tertanam di jiwa saya, ya. di otak saya. Jiwa membela. Ya. Saya perempuan jangan dikira nggak pukul di kopal. Saya pernah dipukul di kopal pantat saya karena bikin kesalahan. Yang kesalahan tuh selalu diomongkan tuh nggak pernah materi, nggak pernah. Selalu diomongkan tuh tentang kebaikan, tentang bagaimana cintanya terhadap negara. Nah, kalau sekarang sudah merdeka, marilah kita merdekakan perjuangan. Sekarang saya lihat benar kata Bung Sony tadi, merdekakan tuh ya agrarianya, ya rakyatnya. Jangan sampai rakyat yang selalu jadi korban. Iya. Jadi dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi negara kita hari ini, Ayu masih prihatin ya korupsinya, kemudian utang negaranya, konflik masyarakat dengan perusahaan. Saya nih orang nggak pintar, pendidikan saya tidak sarjana, tapi saya pengikut, mengikuti. Saya juga mohon izin lah ya dari banyak juga lah orang. Ibu gubernur ibu ini penasihat ini itu dari pusat juga diminta saya ketua Serikadip Pemuda Pancasila dari pusat enggak ini. Saya berkaca diri itu apa? Apakah saya mampu? Kalau sudah diamanakan kita mampu, oke. Karena di situ itu di itu ada LSM. LSM tuh mau nggak idealis? Mau nggak? Karena apa? Kalau masalah tanah saya ngikutin yang di utara. Di utara tuh mereka sudah mengambil HGU-nya misalnya 10 meter, dia ambil 14 meter, 4 punya rakyat. Kok mereka nggak dibela, rakyatnya nggak dibela. Tapi saya nggak mau ikut campur karena yang mengurus bukan saya. Jadi dilema tanah tuh nggak ada solusi. Banyak saya kira. sekali ya. Iya. Jadi pemerintah harusnya turun tangan. Nah sekarang karena mohon izin lah ya, saya nih orang awam juga masalah politik, mungkin lah ya karena berpolitik kalau ngadu didengar, maunya saya jangan hanya didengar, ada solusi. Jadi perjuangan balik-balik perjuangan yang tadi nggak sia-sia, minimal ikutlah. Kalau orang dulu jujur memang mengabdi untuk negara, mereka pun ngajar sama kita nggak pernah uang apa nggak pernah, selalu ngajar kita tolonglah sekolah yang benar. Yang benar ya. Bukan yang tinggi, yang benar. Jadi dia omongkan, diajar orang tua itu masalah kebaikan, nggak pernah di masalah materi. Baik. Nah sekarang perjuangan mereka tuh tolong dihargai, arti kata mengisi dengan pembangunan. Jauhkan dari korupsi. Jauhkan dari korupsi. Walaupun itu susah, sudah mendarah daging. Ini enggak, mohon izin, institusi yang apa sendiri di dalam itu sudah banyak oknum ya. Iya, banyak oknum. Baik. Nah, itu jadi kalau masalah pembangunan, masalah apa jangan pikir kami lah. Kalau kami ini kan sudah umur udah tua ya. Tolonglah pikir karena saya melihat sendiri cucu nggak sekolah apa ya. Ternyata neneknya pejuang pakai baju, datuknya saya lihat gambarnya ada lusuh, aduh pejuang. Kadang-kadang miris tapi selagi bisa bantu. Tapi kan kalau pemerintah kan ada sosial, ada apa. Jadi satu itu. Dan lagi saya ada satu, walaupun Indonesia perlu jangan
masalah momen ke depan, nah ini 17 Agustus nih. Orang mau caleg mau apa, jangan. Sejarah tuh harus ikhlas, membantu tuh harus ikhlas, tanpa pamrih minimal lah. Jadi kalau mau bantu bantulah, kalau mau apa apalah. Nah, terus di sini kita ada Persatuan LPRI, Persatuan Veteran. Dengan rendah hati lah pemerintah itu membantulah untuk ayahanda, karena LPRI itu kadang-kadang anak janda, anak veteran, anak pejuang yang ada tuh mereka turun bantu. Baik. Turun bantu. Jadi istilah kemerdekaan terusan dari pejuang itu dengan pembangunan. Baik. Jiwa korupsinya contoh orang berjuang. Orang berjuang itu saya lihat kakinya Papa saya itu berdarah-darah, nggak pakai sendal. Nah sekarang kita nih udah manja, semua udah IT, udah apa kan, udah enak. Jadi kalau mental nggak ada dua, mental pejuang. Baik. Kalau anak pejuang tuh rata-rata memang keras, memang apa gitu ya. Ya termasuk Ayu Tin kan tegas orang. Nah, saya tegas keras tuh enggak juga lah. Ya. Cuman kalau saya kan membaur tuh Bergaul dengan semua jadi mantan suami pernah sekda, pernah PNS 7 kali dinas. Saya selalu berbisik, Pak hati-hati, jangan sampai jelek. Kalau jelek tuh istri. Coba lihatlah bininya. Padahal kita ini swasta yang mencari dengan keringat. Nah jadi sebagai usaha kita juga, sebagai organisasi kita juga. Sebagai relawan kita juga, relawan nggak pernah saya minta proposal, nggak, semampu saya bergerak. Baik yuk. Nah mungkin di segmen akhir ini apa harapan Ayu terhadap baik itu pemerintah ataupun yang lainnya di momen HUT kemerdekaan RI yang ke-78 ini? Ini kan belum akhir masa jabatan ya untuk Pak. Ini umum ya untuk harapan pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di pusat juga kami lah diajak auden, diajak berbicara kan. Kami didik juga tidak mengemis, kami tidak meminta, tapi suatu kebanggaan kami. Jadi diajak auden lah, diajak bercerita, bersenang gurau. Nah jadi pemimpinnya itu kami dambakan. Mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan yang ini mendengar, yang di kabupaten silakan. Itu aja, dia sederhana. Nah terus itu satu. Yang kedua, lakukanlah sepenuh hati. Misalnya begini, masalah pembangunan. Berjanji ya, berjanji dalam berpolitik harus ditepati. Kalau kami wajar deh kami protes apa. Janji itu kata orang adalah utang. Kami tidak pernah politik, tapi kami mengikuti itu. Nah sekarang ini ke depan lebih hati-hati lagi. Kalau kami berharap kalau sudah cinta dengan anak-anak pejuang, dengan pejuang, berarti dia cerita bangsa, dia cinta bangsa. Baik. Nah, berarti bagaimana cerita? Kami pegang janjinya. Harapannya adalah tidak melupakan sejarah dan bagaimana sebuah daerah dan negara kita itu harus mestinya lebih maju lagi dan berkembang untuk menghargai jasa dari pejuang, apalagi pejuang 45. Terus ada lagi ya, pejuang tuh banyak. Di Makam Pahlawan ada nama, Kominfo ada nama-nama, di Palembang tuh ada nama-nama, nggak bisa dibohong kalau sejarah. Nama tuh ada. Tolong apa di jalan, masa jalan baru jadi pimpinan ada jalan, dihargailah pejuang dari Bengkulu gitu. Baik. Saya kira itu luar biasa. Sekarang Bung Sony harapannya terhadap, mungkin bisa dikasih mic-nya, terhadap sebagai pemuda, harapan Bung Sony terhadap hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini, apa harapan Bung Sony terhadap ini? Yang pertama, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Jadi ini hari kemerdekaan kita semua, hari seluruh rakyat Indonesia menyuarakan kemerdekaan. Jadi kalau saya bicara dari selaku pemuda, jadi begini,
Yang pertama adalah saya sepakat dengan Ayutin bahwa memang hari ini para pahlawan, para generasi pahlawan ini tolong diperhatikan. Betul. Tolong diperhatikan, tolong didata dengan betul, dan jangan cuman diundang 17-an dan itu lupa lagi tahun depan diundang lagi. Jadi bukan seperti itu. Jadi betul-betul diperhatikan, betul-betul dibina seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan kepahlawanan ini, jadikan ini nilai edukasi. Bagaimana maksudnya? Bahwa bisa masuk, betul kata Yutin tadi, bisa masuk ke kurikulum, atau bisa masuk pada mata pelajaran, atau bisa masuk dalam pelajaran di sekolah seperti itu kan. Jadi jadikanlah semua sikap dari para penyelenggara negara, dari seluruh masyarakat, bahwa sikap dasar kita adalah pejuang. Baik. Sikap dasar kita sebelum bersikap untuk orang banyak itu berdasarkan nilai semangat pejuang 45, semangat pendiri negara Republik Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, selaku pemuda, saya pikir penting untuk kita memegang teguh semangat ini. Jangan sampai hilang semangat ini di dalam diri kita masing-masing. Karena dengan semangat inilah kita akan membangun negara. Gimana? Maksudnya itu gini ya. Dengan semangat ini kita bisa mengukur sejauh mana perjalanan bangsa ini, sejauh mana keberhasilan bangsa ini dalam membangun sebuah negara. Jadi jangan pernah melupakan sejarah dan jangan melupakan semangat itu di dalam dada. Ingat terus dalam setiap gerakan, dalam setiap apapun kita, misalnya Anda atau siapapun itu menjadi apa nanti ke depannya, ingat itu di dalam dada masing-masing bahwa kita harus tanamkan sikap sebagai warga negara Indonesia yang merdeka dan semangat pejuang 45 dalam diri kita. Insya Allah kalau itu tertanam dengan baik, apapun pekerjaan kita, insya Allah akan berjalan dengan baik dan amanah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayutin sebagai wawan tim pemuda Pancamarga Provinsi Bengkulu dan juga anak pejuang 45 atas dialog kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bung Sony sebagai cucu pejuang 45 dan juga sebagai pemuda Indonesia. Dan mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat di HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Kita teriakkan kata merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Melan Sori, sampai ketemu di obrolan rakyat di channel YouTube Kito TV di dialog-dialog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.